Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, melalui program ini saya rindu setiap kita umat Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita rindu hal-hal dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi bagian kita mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita harus lakukan. Apa itu? Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk memulai hari-hari hidup kita dengan doa, dengan firman, dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk urusan keseharian hidup kita, jaminannya Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan sebab Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu mengajak setiap kita umat Tuhan untuk memulai hari bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena itu saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo bersama-sama dengan saya jadi berkat. Caranya bagaimana? Bagikan kembali renungan singkat ini agar ada banyak umat Tuhan lainnya juga turut dikuatkan, turut dihiburkan dan tetap kuat dalam jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat pertolonganmu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Kami berterima kasih karena hari ini kembali kami akan memulai hari kami dengan firman-Mu. Sampaikan sesuatu ya Roh Kudus bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada di dalam Mazmur 106 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Di dalam Mazmur 106 ayat 7 dan ayat 8 firman Tuhan katakan seperti ini. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Tiberau. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketidakmengertian kita terhadap jalan-jalan Tuhan itu seringkali membuat kita salah jalan. Ketidakmengertian kita dalam kita melihat jalan-jalan Tuhan akhirnya membuat kita mengambil keputusan yang salah, menghalalkan segala cara. Kita nggak ngerti nih, Tuhan kenapa saya ikut Tuhan tapi kenapa masalah masih ada. Saya udah ikut Tuhan, kenapa rumah tangga saya penuh dengan keributan. Saya ikut Tuhan dengan setia tapi kenapa usaha dagang saya bangkrut, usaha ekonomi saya goncang. Karena ketidakmengertian kita bahwa ini adalah sebuah pemurnian, ini adalah sebuah proses Tuhan. Akhirnya kita mulai mengambil salah jalan. Kita mengambil jalan yang keliru dengan cara menghalalkan segala cara. Padahal kalau Tuhan kendaki itu sangat mudah Tuhan pulihkan. Hanya seringkali Tuhan pakai keadaan kesusahan untuk mendewasakan iman kita, untuk kita semakin bergantung kepada Tuhan, untuk semakin mengandalkan Tuhan. Jangan pernah alergi dengan masalah, saudaraku. Justru karena terkadang masalah adalah cara-cara Tuhan memperkenalkan pribadi dirinya dengan hidup saudara dan saya. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa nenek moyang kami, kata bangsa Israel, ya kan, kata pemazmur ini, nenek moyang kami di Mesir gak mengerti perbuatan-perbuatanmu. Dampaknya apa? Mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di Laut Tiberau. Kenapa? Karena mereka nggak mengerti bahwa Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, membawa mereka masuk dalam tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi karena dalam perjalanan mereka dibentuk, dalam perjalanan di padang gurun mereka dimurnikan, mereka dilatih di sana untuk masuk dalam tanah perjanjian, mereka perlu didewasakan di padang gurun. Karena ketidakmengertian mereka, akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang memberontak, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Namun lihat kasih Tuhan di ayat yang ke-8 dari Mazmur 106 ini bilang begini. Namun diselamatkannya mereka. Sekalipun mereka memberontak, tapi kasih setia Tuhan menyelamatkan mereka oleh karena namanya. Bukan karena mereka, tapi oleh karena kebesaran namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Jadi terkadang saudara yang dikasih dalam Tuhan,
dalam kita mengiring Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita gak mengerti Tuhan. Kami udah lakukan yang terbaik, kami udah mengampuni, kami sudah berkorban, kami sudah lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi kenapa ada pergumulan ini, masalah ini, tantangan ini? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita tidak mengerti, jangan langkah apa-apa. Kalau kita tidak mengerti, belajar tetap terus jalani apa yang sudah engkau jalani. Kalau tidak mengerti, jangan memberontak. Tetap berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Karena kita gak pernah tahu jalan-jalan yang sekarang kita lalui adalah jalan di mana Tuhan mau kita memikul salib. Jalan di mana Tuhan mau setiap kita didewasakan melalui pribadi suami kita, melalui pribadi istri kita, anak-anak mertua menantu kita. Kita didewasakan, kita pikir waduh masalah lagi, waduh tantangan lagi, usaha kita tergoncang, bisnis kita tergoncang. Kita bilang aduh saya salah apa, saya ikut Tuhan kok tambah hancur, tambah parah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu yang dialami bangsa Israel. Ketika mereka dibebaskan dari tanah Mesir dengan 10 tulah, mereka berjalan di padang gurun dalam pimpinan Tuhan. Tetapi mereka mengalami penderitaan juga, mereka mengalami kesusahan juga, mereka susah makan, susah minum. Tetapi Tuhan tetap pelihara. Karena tujuan Tuhan adalah mendidik mereka di padang gurun. Sama, itulah gambaran kita dalam kita mengiring Tuhan di hari-hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan mau kita didewasakan, jangan salah melangkah. Tuhan mau kita dididik untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Tuhan mau untuk kita tetap terus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu latihan. Karena sesuatu yang tidak biasa kita lakukan perlu dilatih terus menerus. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa kalau kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, jangan memberontak. Ikuti saja, jalani saja, bersyukur saja, lewati saja. Karena kita percaya setiap masalah, setiap tantangan, setiap ujian, setiap pergumulan yang saudara dan saya hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan tidak akan pernah kita berjuang sendirian. Karena Tuhan selalu menyertai langkah kita. Ayub juga pernah mengatakan dalam Ayub 34 ayat yang ke-32, saudaraku. Ayub 34 ayat yang ke-32, Ayub bilang begini, apa yang tidak ku mengerti, kata Ayub, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Dalam ketidakmengertian, biar kita minta pimpinan Tuhan, jangan memberontak. Dalam ketidakmengertian akan jalan-jalan Tuhan, tenggelamlah dalam firman-Nya, sehingga kita mengerti dan akhirnya kita memperbaiki cara hidup kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada banyak jalan-jalan Tuhan yang mungkin sampai hari ini kita tidak mengerti. Ada begitu banyak pertanyaan, kenapa begini ya Tuhan? Kenapa begitu ya Tuhan? Kalau kita tidak mengerti, jangan sampai kita jadi pemberontak. Kalau kita tidak mengerti, tetapi berdoalah supaya Tuhan tuntun kita tetap selalu ada dalam jalan-jalan Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan akan mengajarkan kita banyak hal. Kalau kita tidak mengerti, tetaplah hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Maka engkau akan melihat anugerahnya, campur tangannya, pertolongannya ada dalam kehidupanmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami kalau seringkali karena ketidakmengertian kami jadi bodoh. Karena ketidakmengertian kami menjadi pemberontak yang suka mengikuti apa yang menjadi kemauan kami, bukan kemauan Tuhan. Namun hari ini kami diingatkan Tuhan, bahwa ada kalanya dalam kami mengiring Tuhan, ada pembentukan, ada pendewasaan, ada pendidikan ilahi dalam kami mengiring Tuhan. Dan biarlah kami mengerti akan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya kami tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan. Kami tetap terus hidup dalam pemulihan demi pemulihan. Dan pada akhirnya kami hidup memuliakan nama Tuhan. Amba berdoa, menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Dimanapun mereka berada, dalam mereka mengikuti renungan singkat ini ya Tuhan, berkat-Mu ada atas masing-masing kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus kuat dalam mengiring jalan-jalan Tuhan. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap hal yang mereka lakukan sehingga mereka membuat mereka menjadi mengalami kelemahan tubuh, biar Tuhan yang memulihkan oleh bilur-bilur-Mu. Mereka yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kalau ada yang lemah, Roh Kudus beri kekuatan, Roh Kudus beri penghiburan. Dari tempat ini hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetaplah ada dalam jalan-jalan Tuhan. Sekalipun kita enggak mengerti, lewati saja, jalani saja, dan tetap andalkan Tuhan.
engkau akan lihat pertolongan yang datang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.